Selamat siang, perkenalkan nama saya Catherine Teresa dengan NIM F1D221037. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi paleontologi mengenai pendahuluan, proses pemfosilan, filum Coelenterata, filum Brachiopoda, dan filum Mollusca. Bab 1 pendahuluan. Sejarah ilmu paleontologi dimulai dari A.B. Giraud, warga negara Prancis pada tahun 1777 setelah melakukan penelitian pada batu gamping. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, mulai muncul peneliti lainnya yang salah satunya adalah Baron Cuvier yang menyusun tentang sistematika paleontologi. Secara umum, paleontologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan di bumi di masa lampau termasuk hewan dan tumbuhan. Bab 2 proses pemfosilan. Fosil adalah sisa bahan organik yang terawetkan secara alamiah dan berumur lebih tua dari Holosen. Proses pemfosilan adalah semua proses yang melibatkan penimbunan hewan atau tumbuhan dalam sedimen yang terakumulasi serta pengawatan seluruh atau sebagian maupun pada jejak-jejaknya. Beberapa faktor perusak yang mencegah organisme terfosilkan yaitu yang pertama biologi, adanya kehidupan yang menjadi mangsa organisme lain. Yang kedua fisika, organisme yang mati bisa terawetkan apabila lingkungannya mendukung proses pemfosilan. Yang terakhir adalah kimia, tubuh keras dari organisme biasanya mengandung unsur-unsur kimia yang sudah larut dalam air. Syarat terjadinya pemfosilan ada 6, yaitu yang pertama, organisme yang mati tidak menjadi mangsa organisme lain. Yang kedua, memiliki bagian tubuh yang keras. Yang ketiga, rongga pada bagian yang keras dimasuki zat kimia tanpa mengubah struktur fisik. Yang keempat adalah diawetkan oleh lapisan es. Yang kelima, kejatuhan oleh getah. Yang keenam, organisme jatuh pada lingkungan anaerob. Proses pemfosilan dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, fosil yang tak termineralisasi. Fosil ini adalah fosil yang tidak mengalami perubahan secara keseluruhan, yang terubah sebagian seperti gigi binatang buas. Distilasi sisa tumbuhan yang terendapkan di daerah rawa. Contohnya amber hewan atau tumbuhan yang terperangkap di dalam getah-getah tumbuhan, damar dan akhirnya terfosilkan. Yang kedua adalah fosil yang termineralisasi. Fosil yang termineralisasi dibagi menjadi 4, yaitu replacement, hitometabasis, permineralisasi, dan leaching. Yang ketiga adalah proses pemfosilan yang lain. Contoh dari proses pemfosilan yang lain adalah impression, mold, cast, coprolith, gastrolith, trail, track, footprint, burrow, boring tube. Bab ketiga, filum Coelenterata. Coelenterata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh dari Coelenterata adalah ciri-ciri dari Coelenterata adalah filum yang lubang yang berfungsi sebagai mulut, jaringan urat daging, alat pengumpul makanan, memiliki sel penyengat, berkembang biak dengan aseksual dan seksual. Kelas filum Coelenterata dibagi menjadi 4, yaitu hydrozoa. Hydrozoa berbentuk seperti lonceng atau bunga dengan tentakel sekitar mulut. Yang kedua adalah Stromatoporidae. Stromatoporidae tubuhnya tersusun oleh rangka yang bersifat gampingan. Yang ketiga adalah Scyphozoa. Scyphozoa memiliki bentuk tubuh seperti medusa. Yang terakhir adalah Anthozoa. Anthozoa adalah sekelompok binatang yang khusus hidup di laut. Bab keempat, filum Brachiopoda. Brachiopoda adalah suatu filum kerang-kerangan atau bercangkang. Ciri-ciri dari filum Brachiopoda ini memiliki brachion yang berbeda, terdiri dari 2 kulit kerang, hidup di air sebagian air payau dan laut, cangkangnya mempunyai selaput mantel.
Kelas pada Brachiopoda dibagi menjadi dua, yaitu articulata dan inarticulata. Articulata mempunyai cangkang gampingan, tidak mempunyai lubang anus, susunan otaknya sederhana, dan lain-lain. Inarticulata adalah mempunyai cangkang zat chitin, mempunyai lubang anus, serta susunan otaknya yang rumit. Bab kelima, filum moluska. Moluska adalah filum hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tubuh yang terbentuk lunak, baik yang bercangkang ataupun tanpa cangkang, seperti jenis kerang-kerangan, siput, kiton, dan cumi-cumi. Kelas moluska yaitu gastropoda. Gastropoda mempunyai kelas yang terbesar di filum moluska, sepsis, yang mencapai lebih dari 14.000 dan sekarang lebih banyak lagi. Ciri-ciri dari gastropoda adalah mempunyai cangkang terputar atau tidak, terbuat dari zat gampingan, ukuran cangkangnya 0,5 mm sampai 60 mm, dapat hidup di laut, payau, dan darat, mempunyai penyebaran yang luas. Kelas yang kedua adalah Pelecypoda. Pelecypoda adalah binatang berinsang berbentuk lempeng atau lembaran-lembaran. Ciri-ciri dari Pelecypoda adalah cangkangnya terdiri dari dua buah kelopak simetri bilateral yang terdiri dari CaCO3. Kedua kelopak dihubungkan oleh pita katup. Hidupnya di payau dan di laut. Fosil tertentu ditemukan pada batuan Ordovisium. Lalu kelas yang terakhir adalah Cephalopoda. Cephalopoda adalah suatu hewan yang mempunyai kaki pada bagian kepalanya yang mencakup semua gurita. Ciri-ciri dari kelas Cephalopoda adalah hanya hidup di laut, dapat bergerak seperti ikan, dapat memiliki cangkang luar atau dalam, mempunyai tentakel, dan mempunyai cangkang yang indah. Sekian dan terima kasih.